Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pertama saya. Perkenalkan, nama saya Eksal Priyatno. Saya dari sekolah SMKN 1 Majalengka. Saat ini saya duduk di bangku kelas 11, lebih tepatnya di kelas 11 TJKT 1. Di video pertama saya akan membahas tentang Mikrotik Certified Network Associate atau yang lebih dikenal dengan MTCNA. Di video ini saya akan membahas tentang apa itu mikrotik, tujuan pembelajaran dari mikrotik, timeline atau histori mikrotik, program sertifikasi mikrotik, dan hal-hal terkait ujian mikrotik atau ujian MTCNA. Untuk yang pertama, saya akan membahas apa itu mikrotik. Mikrotik adalah sebuah perusahaan Latvia yang didirikan pada tahun 1996. Perusahaan Mikrotik didirikan oleh John Trulli dan Ernest Rexton yang berfokus pada pembuatan dan pengembangan alat jaringan seperti mikrotik, switch, dan wireless access point. Mikrotik menyediakan software dan hardware untuk konektivitas internet. Untuk software itu sendiri berbentuk OS yang biasa disebut dengan routing OS. Nah, routing OS ini dapat kita install di PC kita dengan menggunakan aplikasi seperti VirtualBox, VMware, dan aplikasi sejenisnya. Untuk hardware sendiri, itu berupa perangkat keras yang biasa disebut dengan router board. Selanjutnya, ada lokasi berdirinya mikrotik. Nah, untuk mikrotik, awal mula berdirinya yaitu di Riga, Latvia, yaitu di Eropa Utara. Mikrotik memiliki moto Routing the World, yang berarti menyambungkan dunia melalui jaringan koneksi internet. Kemudian ada website resmi mikrotik.com, dan Mikrotik juga mempunyai perkumpulan yaitu Mikrotik User Meeting atau MUM. Nah, untuk websitenya sendiri itu ada mum.mikrotik.com. Mikrotik juga mempunyai forum. Forum ini berguna untuk kita berdiskusi dengan ahli-ahli dalam bidang networking atau jaringan. Forumnya sendiri itu forum.mikrotik.com. Mikrotik juga memiliki ensiklopedia yaitu wiki.mikrotik.com. Di ensiklopedia ini berisi tentang apa itu mikrotik, sejarah-sejarah mikrotik, dan banyak hal lainnya tentang mikrotik itu sendiri. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan kita mempelajari tentang mikrotik adalah untuk mengenal lebih dalam tentang mikrotik, seperti karakteristik mikrotik dan fitur-fitur perangkat jaringan mikrotik. Selanjutnya, mempelajari pemahaman dasar tentang routing, switching, dan pengaturan IP. Pelajari cara penggunaan perangkat jaringan mikrotik. Dan yang terakhir, mempelajari konfigurasi pengelolaan mikrotik. Selain dari tujuan yang ada di video ini, banyak juga tujuan-tujuan lain. Selanjutnya ada timeline mikrotik atau histori dari mikrotik itu sendiri. Mikrotik didirikan pada tahun 1996 dan pendirinya adalah John Trulli dan Ernest Rexton. Setahun setelah didirikan, Mikrotik merilis perangkat lunak untuk platform PC x86 yang disebut dengan Mikrotik Router Software, yang pada akhirnya berkembang menjadi router OS hingga saat ini. Kemudian, 2002, Mikrotik meluncurkan papan tambahan PCI seri router board untuk digunakan dengan PC berbasis Mikrotik x86 yang menjalankan router OS. Kemudian, pada tahun 2006, Mikrotik User Meeting pertama diselenggarakan di Paraguay, Czech Republic. Mikrotik juga mengadakan user meeting terbesar di Indonesia pada tahun 2015. Nah, itu adalah timeline singkat Mikrotik. Untuk penjelasan timeline Mikrotik lebih lanjut dapat dicari di website resmi Mikrotik ataupun di ensiklopedianya Mikrotik. Selanjutnya ada program sertifikasi Mikrotik. Program sertifikasi Mikrotik adalah program pelatihan dan pengujian yang dirancang oleh Mikrotik untuk
mengukur kemampuan dan pengetahuan seseorang dalam mengonfigurasi, mengelola, dan memecahkan masalah jaringan menggunakan perangkat mikrotik. Sertifikasi ini sangat diakui di dunia industri jaringan, terutama bagi mereka yang ingin bekerja menggunakan perangkat mikrotik di lingkungan profesional. Untuk mikrotik itu sendiri memiliki pembelajaran yang terstruktur, dan sertifikasi di setiap jenjangnya. Untuk awalan kita memulai mempelajari mikrotik adalah kita dapat memulainya dari MTCNA. Sertifikasi MTCNA ini merupakan langkah pertama bagi siapapun yang ingin belajar tentang perangkat mikrotik. Dalam MTCNA, kita akan belajar hal-hal dasar atau hal-hal umum tentang jaringan, routing, firewall, wireless, dan manajemen bandwidth. Ini adalah sertifikasi dasar yang sangat diperlukan untuk kita melanjutkan ke level yang lebih tinggi atau level selanjutnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan sertifikasi MTCNA, kita dapat melanjutkannya atau berfokus lagi ke kelas yang lainnya. Seperti contoh, kita ingin mengikuti kelas, ingin berfokus ke routing, kita dapat melanjutkannya ke MTCRE. Di MTCRE ini, pembelajarannya akan lebih mendalam dan fokus pada topik routing. Peserta akan belajar tentang routing dinamis menggunakan OSPF, penggunaan tunneling, dan teknik untuk membangun jaringan skala besar yang efisien. Ketika kita sudah menyelesaikan sertifikasi MTCRE dan ingin lebih berfokus lagi, kita bisa melanjutkannya ke MTCine. MTCine ini adalah sertifikasi tingkat lanjut untuk mereka yang bekerja di lingkungan jaringan kompleks. Peserta akan belajar tentang protokol BGP, MPLS, dan teknologi jaringan tingkat lanjut lainnya yang digunakan dalam jaringan antar perusahaan ataupun antar provider. Untuk kelas lanjutan lainnya yaitu ada Mikrotik Certified Wireless Engineer. Nah, sertifikasi ini dirancang untuk mereka yang bekerja dengan jaringan wireless. Sertifikasi ini juga mengajarkan konfigurasi, optimasi, dan keamanan jaringan nirkabel menggunakan perangkat mikrotik. Topik yang dibahas mencakup bridging, wireless mesh, dan manajemen frekuensi. Untuk MTC-TCE, sertifikasi ini berfokus pada pengelolaan lalu lintas jaringan. Kita akan mempelajari manajemen bandwidth, konfigurasi firewall, QoS atau quality of service, dan teknik-teknik kontrol traffic lainnya untuk memastikan jaringan berjalan optimal. Nah, untuk sertifikasi selanjutnya adalah MTCUME. MTCUME atau Mikrotik Certified User Management Engineer ini berfokus pada pengelolaan pengguna dalam jaringan seperti hotspot, PPPoE, dan pengelolaan user di jaringan mikrotik. Bagi mereka yang ingin mendalami cara mengelola jaringan yang melayani banyak pengguna, sertifikasi ini sangat cocok. Sertifikasi selanjutnya ada MTC IP V6E. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman mendalam tentang penggunaan konfigurasi dan pengelolaan IPv6 pada perangkat mikrotik. Sertifikasi ini sangat relevan bagi mereka yang bekerja di lingkungan jaringan yang mulai melakukan transisi dari IPv4 ke IPv6. Jadi, MTC IPv6 ini sangat berfokus dalam mempelajari IP. Nah, yang selanjutnya ada MTC SE atau Mikrotik Certified Security Engineer. Nah, untuk sertifikasi ini berfokus pada keamanan jaringan atau network security. Sertifikasi lanjutan yang ini dirancang untuk mengajarkan cara mengamankan jaringan dan perangkat mikrotik dari ancaman eksternal maupun internal. MTC CSE sangat berguna bagi profesional jaringan yang bertanggung jawab atas perlindungan data dan infrastruktur jaringan. Untuk
Sertifikasi mikrotik itu sendiri memiliki 3 tingkatan kelas. Kelas yang pertama adalah kelas dasar atau training, yang selanjutnya ada kelas advance, dan yang terakhir adalah kelas expert. Sertifikasi juga dapat diperpanjang setelah 3 tahun dengan mengikuti ujian kembali. Kita dapat mengikuti ujian sertifikasi next level walaupun sertifikasi kita sudah expired. Yang terakhir adalah terkait ujian MTSNA. Ujian MTSNA dapat kita lakukan secara online maupun offline. Untuk offline sendiri, kita harus mendatangi learning center seperti contohnya IDN ID. Nah, di IDN ID nanti kita akan belajar perangkat mikrotik bersama pakarnya langsung di kelas. Untuk tesnya sendiri, itu akan tetap online, tetapi di tempat di IDN ID itu sendiri. Nah, untuk mengikuti tes atau ujian MTSNA ini, kita perlu terregistrasi di official web Mikrotik. Untuk tesnya sendiri akan diberikan 25 pertanyaan yang harus diselesaikan dalam waktu 1 jam. Sistem penjawaban soalnya berbentuk pilihan ganda, tidak ada esai dan lab. Nah, untuk soalnya sendiri itu berbahasa Inggris. Dan nilai untuk lulus adalah 60%. Dan bagi mereka yang kurang dari 60%, akan diberikan kesempatan kedua di hari yang sama. Nah, seperti yang kita singgung tadi, di Mikrotik ada Mikrotik Academy, trainer dan konsultan. Nah, bagi trainer yang ingin membuka kelas atau ingin membuka sertifikasi sendiri, itu nilainya minimal harus 75%. Sekian video pembahasan tentang Mikrotik MTSNA dari saya. Kita akan bertemu di penjelasan lebih lanjut tentang Mikrotik MTSNA ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.